Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi baru hari ini, yaitu bangun ruang sisi datar ya. Oke, jangan lupa berdoa dulu sebelum mulai belajar. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari kubus ya. Kubus kita tahu bentuknya seperti ini ya. Kita akan mempelajari ciri-ciri ya dari kubus itu apa saja. Yang pertama, mempunyai 12 rusuk sama panjang. Ya, ini kita lihat sisinya itu rusuknya ada 12 ya. Kemudian ada ya tuh yang merah-merah itu semuanya jumlahnya ada 12. Kemudian mempunyai 6 bidang sisi sama besar. Ya, bidang itu berarti sisinya ya. Nah, itu sisi depan, sisi kiri kanan. Ya, sudah 4 ya. Kemudian atas bawah. Serta mempunyai 8 titik sudut sama besar ya. Ada 8 titik sudut yang berwarna biru. Oke, kemudian mempunyai 12 diagonal sisi ya, sama panjang. Ya, saling berpotongan tegak lurus. Apa sih diagonal sisi ini? Diagonal sisi itu adalah sebuah garis yang menyilang yang berada di bidang sisi. Ini contoh. Nah, ini adalah diagonal sisi, atau bisa dibilang diagonal bidang juga boleh. Jadi diagonal itu adalah garis yang menyilang. Nah, itu berpotongan di tengah-tengahnya tegak lurus ya anak-anak. Ya, itu jumlahnya semuanya ada 12. Ya, karena kubus mempunyai 6 bidang, maka diagonal sisinya 6 kali 2. Satu bidang ada 2 garis. Jadi ada 12 diagonal sisi. Kemudian mempunyai 4 diagonal ruang. Apa itu diagonal ruang? Diagonal ruang itu adalah garis yang menyilang, yang membelah ruangan. Ada 12 itu ya. Nah, ada 4 maksudnya. 3, 4. Jadi ada 4 ya. Kemudian mempunyai 6 buah diagonal, bidang diagonal ya. Nah, kita membayangkannya seperti ini ya. Dia bidang yang miring. Ya, kemudian ya, tadi udah jelas ya, bidang diagonal. Kemudian ada, kita lihat di sini, mencari panjang diagonal sisi dan diagonal ruang, serta luas bidang diagonal. Oke, kita lihat di sini. Kita misalkan rusuk kubus tersebut panjangnya A. Ya, jadi kita misalkan A ke B itu A, kemudian B panjang sisi di bawahnya A, tingginya juga A. Karena kubus itu setiap rusuknya sama panjang. Oke, ini kita ambil salah satu bidang atau sisi. Nah, ini kita pindahkan. Kemudian kita tarik sisi miringnya atau diagonal bidangnya, atau namanya diagonal sisi, garis hitam ini. Kemudian sisinya, sisi alas dan sisi tingginya A, karena kubus sisi seluruh rusuknya sama panjang. Kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Didapatkan diagonal sisi itu adalah A kuadrat tambah A kuadrat, jadi akar dari 2A kuadrat. Atau kita dapatkan masing-masing kita akarkan 2 di akar, kemudian A kuadrat di akar, sehingga jawaban akhirnya adalah A akar 2. Jadi panjang diagonal sisi pada kubus itu rumusnya A dikali akar 2, di mana A itu adalah rusuk kubus. Kemudian kita akan mencari diagonal ruang. Nah, kita akan mengambil ini namanya bidang diagonal. Kita akan pindahkan bidang diagonalnya ke bawah. Oke, dari bidang diagonal ini kita akan menarik huruf A ke C. A ke C itu tidak lain ya. Ini garis hitam ini adalah huruf A ke C.
A ke C itu tidak lain adalah diagonal ruang. Ya, diagonal ruang. Nah, kita masukkan panjang sisi-sisinya. Yang sisi bawah itu A akar 2 itu tidak lain adalah diagonal sisi yang sebelumnya sudah kita cari. Kemudian sisi tinggi kubus adalah A. Nah, kita gunakan rumus Pitagoras, kita dapatkan adalah akar dari sisi alas kuadrat tambah sisi tinggi kuadrat. A akar 2 dikuadratkan menjadi 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Sehingga jawabannya 3A kuadrat. 3A kuadrat masing-masing diakarkan sehingga menjadi A akar 3. Jadi kesimpulannya adalah panjang diagonal ruang atau dari huruf A ke C itu panjangnya adalah A akar 3, di mana A adalah rusuk kubus. Oke, kemudian luas, ya. Luas bidang diagonal itu adalah panjang kali lebar. Ya, panjangnya itu A akar 2, lebarnya itu A. Sehingga kita dapatkan A kuadrat akar 2. Oke, mudah-mudahan paham ya, nanti diulang-ulang lagi. Kemudian luas permukaan dan volume dari kubus, ya. Kita lihat kubus, ya. Sisinya atau bidangnya itu ada 6, ya. Nah, luas satu bidangnya itu adalah A kali A, luas bujur sangkar ya, sehingga menjadi A kuadrat. Maka luas permukaan kubus adalah 6 dikali A kuadrat, ya. Kenapa 6? Karena kubus itu bidangnya ada 6. Kemudian panjang rangka. Rangka kubus itu rusuknya ada 12, ya. Jadi yang garis-garis warna biru itu ada 12. Ya, ini tadi kita sudah dapat luas permukaan itu adalah 6 kali A pangkat 2. Dan yang terakhir adalah volume itu adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, rusuknya itu kita misalkan A, berarti A kali A kali A menjadi A pangkat 3. Oke, tolong rumus ini dihafal ya anak-anak. Oke, lanjut. Oke, ini balok kita skip dulu ya. Ini nanti pertemuan selanjutnya. Kita skip dulu balok. Kemudian, oke, contoh 1. Kita lihat di sini untuk kubus ya. Ada kawat sepanjang 12 meter akan dibuat rangka layangan koang. Nah, layangannya ini kita lihat bentuknya kubus. Nah, panjang sisi, maksudnya ini rusuknya ya, maksudnya ya. Rusuk dari kubus tersebut 30 cm. Pertanyaannya adalah banyak layangan koang yang akan dibuat. Nah, jadi layangan koang itu adalah kita membutuhkan rusuknya 12 buah rusuk dengan panjang rusuknya 30 cm. Ya, nah kita kira-kira butuhnya berapa nih ya? Oke, panjang rangka adalah 12 dikali rusuk layangan koang. Nah, rusuk layangan koang itu ada 30 cm. Sehingga 12 kali 30 kita dapatkan 360 cm. Jadi untuk membuat satu layangan koang itu membutuhkan 360 cm. Nah, kita mempunyai kawatnya itu 12 meter. 12 meter itu kira-kira dijadikan sentimeter jadi berapa? Nah, jadi tersedia kawat 1200 cm ya. Sedangkan satu layangan koang butuh kawatnya 360 cm. Sehingga 1200 dibagi 360. Nah, kurang lebih dapatnya 3 ya. Jadi itu jawabannya itu 3, sekian-sekian. 3, sekian-sekian berarti dibulatkan ke bawah menjadi 3 buah layangan yang bisa dibuat. Oke, paham ya? Kemudian contoh 2. Sebuah bangku bentuknya kubus seperti ini. Panjang rusuknya 60 cm. Tentukan luas permukaan bangku dan volume bangku tersebut.
Oke, kita tahu luas permukaan dari kubus adalah 6 dikali luas bidangnya. Luas bidangnya akan A pangkat 2, ya, luas persegi. Oke, berarti 6 dikali sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk, kita dapatkan 6 kali 3600 sehingga didapatkan 21.600 cm persegi. Itu untuk luas permukaan bangku. Kemudian volume dari bangku tersebut adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Didapatkan 60 kali 60 kali 60 sehingga didapatkan 216.000 cm kubik. Nah, ini kalau kita jadikan meter, ya, satuan bangunan pada umumnya itu bergeser sentimeter ke meter naik 2 kali. Sekalinya naik itu 3. Berarti kita dapatkan 0,216 meter kubik. Oke. Lanjut, kemudian contoh ketiga. Oke, ini Bapak belum edit ya. Nah, jadi gini. Sebuah kubus dengan rusuk 4 meter. Tentukan panjang diagonal bidang. Nah, kita dapatkan panjang diagonal bidang itu kan A akar 2. Karena rusuknya 4 meter berarti 4 akar 2 meter. Kemudian B, panjang diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu kan rumusnya A akar 3. A itu rusuknya 4, berarti 4 akar 3. Sangat mudah ya. Dan yang terakhir, luas bidang diagonal. Luas bidang diagonal itu adalah A kali A akar 2, sehingga kita dapatkan 4 kali 4 akar 2 atau 16 akar 2. Ya, ini sangat mudah. Oke, tinggal diulang-ulang ya. Baik, contoh terakhir. Nah, ini soal yang cukup menarik nih. Sebuah permen kecil, ya, bentuknya cube ya, mempunyai luas permukaan 150 cm persegi. Nah, bila terdapat permen besar, ya, bentuknya cube juga nih, mempunyai rusuk 1 desimeter, berapa permen kecil yang dapat dibuat? Oke, kita harus tahu dulu rusuk dari permen kecil ini berapa. Ya, kita lihat di sini. Ya, luas permukaan itu adalah 6 kali A pangkat 2. Kenapa kita mulai dari rumus luas permukaan? Karena permen kecil cube itu diketahui luas permukaannya, yaitu 150 cm persegi. Sama dengan 6 kali A pangkat 2. Kita pindahkan 6, itu pindah ke kiri sehingga dibagi, yaitu 150 dibagi 6. Hasilnya 25 sama dengan A pangkat 2. Pangkat 2 pindah ruas menjadi akar. Didapatkan akar dari 25, yaitu A-nya 5. Jadi permen kecil itu panjang rusuknya adalah 5 cm. Nah, kita sekarang bisa mencari satu permen itu, kita butuh volumenya. Volume permen kecil itu adalah 5 kali 5 kali 5. Didapatkan 125 cm kubik. Nah, sekarang kita juga harus tahu volume dari permen besar. Ya. Volume permen besar adalah 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 cm kubik. Kenapa 10 cm? Karena rusuknya 1 desimeter. 1 desimeter sama dengan 10 cm. Nah, bagaimana cara mencari banyaknya permen kecil yang dapat dibuat? Banyak permen kecil adalah volume dari permen besar dibagi dengan volume dari permen kecil. Itulah banyak permen kecil. Nah, kira-kira dapatnya berapa? 1000 dibagi 125, satuannya habis, sehingga didapatkan 8 buah permen kecil yang bisa dibuat. Oke, sekian pertemuan kali ini. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.